kayak begitu banget tarik ulur yang dilakukan oleh Blacklist. Dan sekarang membuat Finn-nya langsung mengeluarkan sebuah Emote Vendor, di mana tadi ada connect langsung ke arah beberapa orang. Tapi sekarang di bagian belakang Edward sedikit lagi Epiter. YZ sejauh ini masih ada masih juga terlepas nih. gitu. Betul. Yuzong pun masih bisa digunakan untuk bisa mengejar ke arah Parsha. Iya. Jadi fix ya. Junglernya Albert, Pakito. Wow. Pove. Oh my gosh. Oke. Aduh. Oh, ya soalnya Povius bisa, ini udah aktif semuanya. Bertiga, Ruby-nya Bruno. Terus juga Pakito. siapa lagi? Pakito. Lapu juga bahkan bisa dilompatin oleh Povius. Aduh, ngeri sih. Lumayan ngeri tapi Picknya ngeri. kita lihat di early-nya. Karena ya untuk Povius sendiri ini butuh item 2. Dia hero mid lane banget lah Ya mid lane, tapi kalau memang jadi bisa dibawa ke sana, itu atlet lompat indah terbaik yang pernah gue lihat Pak Pulu. Bener. Dan yang nge-trigger dia banyak banget. Ruby, Bruno, Kang Trigger semua. Pakito itu dia mau lompat gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, masuk semuanya. Tapi ya inilah pilihan dari RQ Hoshi dan juga Blacklist International. Ingat Bruno-nya udah pernah Optimis. Blacklist. Optimis yuk teman-teman yuk. Boleh nih langsung oleh kolom komen hashtag Viva Hierarchy-nya, hashtag Indra Pride-nya. Boleh teman-teman langsung banjirin kolom komen kita sekarang karena waktunya langsung menuju ke Land of Dawn. Yep, di game yang kedua tentu kalian masih ditemani oleh Bude Clara Mongstar, Pak Pulung dan juga Om Wawa. Ini Best of 5 Series game yang kedua setelah kedua tim ini melalui 30 sekian menit game yang pertama. Ini kita akan lihat nih seperti apa game yang kedua dengan pick yang menurutku RRQ Hoshi. Mereka mau ngadu nih, kalian mau ngumpul, let's go. Berani loh, kayak ya udah mereka udah bisa ngebaca permainan dari Blacklist International. Jadi mendapatkan game kedua, aku positif banget sih Pak Pulung di sini. Aku mau optimis banget nih untuk RRQ Hoshi bisa mendapatkan game yang kedua ya, karena untuk sekarang dari lapu-lapunya udah mulai join fight tadi di bagian tengah, sepertinya memberikan sedikit bantuan. Tapi Clay dengan Parsha-nya ada di area mid, energy impact-nya dikeluarkan. Finn mulai bergerak ke bagian atas. Ada Haji dan juga Oh My Venus yang berjalan bersamaan di mana Skylar-nya. Ini dia stiker udah dikeluarin lagi, terus mengumpulkan stack ya agar sekali gebok dengan bolanya nih Bude. Buset, sesak napas itu orang. Memar-memar segala badan ya. Dulu kalau lagi main bola meriangi banget kalau kehabek bola. Tapi sekarang di area atas ditambah dengan Finn yang berfokus untuk memenangkan laning dari Skylar. Gak mau ngebiarin sampai kalah, tapi ini menarik perhatian dari Blacklist International. 4 member berrotasi ke area top lane, tapi RRQ Hoshi menyadari hal itu. Informasi sudah masuk, Blacklist International gak bisa melakukan inisiasi apapun. Yep. Mungkin tadi Skylar-nya udah masuk 2 hitnya ya ke arah Nathan-nya dengan stack 10 di mana untuk bolanya udah berapi, udah memberikan damage yang lumayan. Tapi Brave Fighter-nya kali ini serangan kejut diberikan, berhasil langsung mendapatkan Oh My Venus di mana sebuah serangan yang mendadak ada di area mid dari Blacklist International yang pastinya membuat player terheran-heran terkaget-kaget. Udah lagi Edward dengan satu Demonic Force-nya, dia bersiap langsung aja memberikan lompatannya ke bagian depan. Edward-nya berhasil lagi, lompat lagi sedikit lagi bersisa. Poveus-nya pun hilang. Ada poin 2-0 untuk RRQ sekarang di mana Venus-nya belum bisa memberikan healing yang maksimal kepada rekan-rekannya. Nice banget dari tim RRQ Hoshi. Pagi-pagi udah bikin Blacklist International kepalang. Mumet. Dan inilah dia dari permainan early yang kita nanti-nantikan dari RRQ Hoshi, jangan sampai dipatahin oleh tim Blacklist International. Sama, mereka ngedapetin first blood juga dari awal tadi, di game kedua pun ini terjadi. Sementara itu, memasuki menit yang ketiga, rotasi dari keduanya pun masih sabar-sabar juga nih. Yap. Nih Edward-nya di bagian bawah masih sendirian, bantu lagi. Sementara itu sekarang dari turtle-nya udah berhasil diamankan oleh pemain RRQ Hoshi. Tapi di tempat yang lain ada trade yang dilakukan. Udah outer turret-nya diambil oleh Blacklist. Yes, ini dari Blacklist. Mereka langsung bermain objektif. Melihat bahwa mereka agak sedikit kurangnya dari damage mereka untuk di early. Mereka ngajak untuk bertukar outer shield yang berada di gold lane. Dan terlihat sekali lagi dari Blacklist. Informasi yang mereka dapatkan adalah OHAP di sini harus dijadikan dengan cukup cepat. Yep. Dan itu udah dapetin semua outer shield di atas. Ini shieldnya udah digerus habis-habisan loh di atas sana. Di bawah
hanya ada sedikit turtle-nya. Itulah yang menjadi bahan penukaran tadi ya di antara kedua tim ini. Makanya dari sisi network juga perbedaannya masih di angka ratusan aja. Nih di Wise masih jalan sendiri, belum ada backupan kah? Oke, ada Haji ternyata di dalam area rumputan. Kayaknya di area mid lane juga udah mulai dibuka. Haji tertinggal seorang diri di bombardir, tapi Flicker masih bisa menyelamatkan dirinya. Balik memeluk turret dengan inisiasi yang sangat baik RRQ Hoshi. Mereka masih mau lebih di area top lane, gak mau ngelepasin Oh My Venus. Dan tadi juga beneran semua resource skill dikeluarkan untuk make sure bahwa Oh My Venus tumbang di area top lane. Rotasi yang akhirnya membuahkan hasil dari RRQ Hoshi. Yap, walaupun sempat ditipu seperti tadi gerakannya ya, di mana mereka mengejar ke area bawah, ternyata di atasnya langsung diambil oleh Nathan yang digunakan juga oleh Oheb, tapi ternyata Venusnya langsung berhasil diambil. Udah ada 2 point dead di dalam tubuh Venus itu sendiri. Mau pendetnya kena langsung ke arah Haji, berhasil. Sebuah insting yang sangat baik dari Finn. Nice banget sih, dari segi point kill, dari segi pick off, RRQ Hoshi jauh di atas Blacklist International dengan 4-0. Tapi tengok, ini yang nggak boleh dilupakan oleh RRQ Hoshi adalah gimana caranya mereka mendefense turret mereka. Di bawah, outer shield-nya pun juga tadi sempat habis. Dimakan habis oleh tim Blacklist International, sementara di area atas udah nggak ada. Walaupun mereka ngedapetin point kill, mereka nggak boleh lupa untuk ngedapetin objektifnya. Iya, objektifnya sih. Tapi di tengah udah ada pergerakan juga antara Poveus Edwardnya ditarik dengan Movenda. Mungkin saat lagi dia akan berlangsung lompat, tapi ternyata tidak. Dia tidak bisa melompat karena langsung damage-nya masuk ke arah tubuhnya seluruhnya. Tidak ada celah sama sekali. Udah ada Mountain Shocker, dilompati Brave Fighter. Venusnya tertinggal sendirian, Venusnya berhasil diamankan. Entropy juga dikeluarkan oleh Oheb. Ohebnya lompat ke bagian belakang, tapi damage-nya juga sangat-sangat sakit. Hanya saja untuk kali ini Albert dan Finn tersisa berdua saja. Finn bisakah dia bertahan, tapi dihajar lagi dengan super position sementara Albert dengan Pakitonya mencoba untuk menggocek Bloodfall yang dikeluarkan. Gagal sudah, malah harus habis pemain dari RRQ Hoshi. Wipe out, tapi masih sangat early tentunya RRQ Hoshi bisa dengan mudah untuk hidup kembali dan mempertahankan tier kedua mereka. Tier pertama bilang it's okay, tapi ini kalau kita lihat dari highlightnya Om. Yang dimana untuk turtle yang kedua di sini, Skylar terlebih dahulu untuk pick off dengan adanya tendangan ya dari Haji, dan itu membuat momentumnya sangat swing ke arah dari Blacklist. Mereka punya damage output, mereka masih punya Oh My Venus juga tadi dengan healernya. Jadi heal semuanya. Memang benar Oh My Venus bisa terpick juga, ditukar, tapi itu udah selesai dari proses healnya dan membuat pemain-pemain yang lain dari Blacklist mereka bisa nge-burst down pemain RRQ Hoshi sendiri. Dan kita lihat dari item build-nya War Axe untuk Albert. Skylar sendiri masih dengan Scarlet Phantom belum mendapatkan Berserker Fury, item yang sangat dibutuhkan. 2 item tersebut seharusnya akan bisa memberikan damage output besar bagi RRQ Hoshi, sedangkan bagi Blacklist Edward masih mengarah ke arah dari dominant side. Iya, ini Venusnya ditangkap lagi dan benar aja berhasil. Yap, itu dia Venus ya. Sudah 4 kali diberhentikan pergerakannya, Bude. Iya, nggak bisa gerak dari Oh My Venus, tapi ngasih space juga kayak yang lain. Ketika RRQ Hoshi nangkepnya Oh My Venus, dibiarin gitu aja oleh Blacklist International. Dan wow, Oh My Venus pin maju ke area depan. Ini adalah jackpot Wise tumbang di area belakangnya. Edward masih ngamuk dengan adanya Demonic Force ke area belakang. Pin dalam bahaya. Dan 1 hit lagi, tapi Oheb di area belakang masih bisa ngegojek. Tidak bisa ditangkap, tapi dari area depan Skylar di dalam bahaya. Dan Dragon-nya nggak ada, tapi dari Skylar, masih bisa selamat. RRQ Hoshi 4 membernya berhasil untuk kembali pulang, tapi Albert menjadi korban. Ini butuh waktu yang lama sih untuk ngilangin ini ya, Edwardnya aja. Itu tadi butuh sekitar mungkin 10 detik sampai 15 detik fokus ke dia doang gitu loh. Dan bahkan Edward sebagai garis depan, dia nggak tumbang sama sekali. Dia di-heal terus-terusan tadi. Iya. Plus kan dia lompat, dia punya imun juga, belum lagi yang nge-trigger. Di RRQ Hoshi banyak banget. Mainnya cepet banget loh Blacklist International. Mereka ngegeragas terus dari turret demi turret, digrogotin. Dari jungle-nya juga. Dan RRQ Hoshi mereka kayak nggak punya waktu untuk farmingin si Skylar. Waduh, ini semakin berat lagi karena sekarang inner turret di area top lane-nya pun udah hancur. Di bawah outer turret-nya udah hilang, di tengah udah hilang juga. Skylar masih level 9, sementara kalau kita berkaca dari hero-hero Blacklist, mereka levelnya jauh lebih tinggi lagi. Dan Turtle pun mulai menggoda sekarang. Ini masa Wise sudah 12 gitu, 40, Albert 10. Agak sedikit tertinggal, tapi masih oke karena menit segini RRQ Hoshi masih melakukan perlawanan. Demonic Force dikeluarkan. Mau ke arah mana? Di udak-udak kafe. Finn dalam bahaya. Masih bisa kembali untuk
pulang, tapi Edward pun masih bisa mengejar. Oh, dan inilah dia, Wave of the Wind. Porak-porandakan Blacklist International, Edwardnya tumbang, dipanis, tapi Anarchy Hoshi sekarat semuanya harus kembali. Dan damage dari Wise begitu sakit. Skylar tak bisa memperhitungkan damage yang diberikan oleh seorang Wise. Ada flicker yang dilakukan juga barusan oleh Nathannya agar bisa mengirimkan super potion, tapi sekarang mau pencet langsung kontek aja. Hanya saja OE masih bisa selamat dengan entropi, dia lompat lagi ke belakang. Albertnya mencoba untuk mengejar, ada Clay juga. Federalizer kali ini akan ke Venus berhasil diamankan, sementara Haji langsung kabur ke area yang berbeda. Albertnya apakah akan terus bisa mendapatkan ke arah player yang lain, tapi ternyata tidak. Mereka ingin objektif di area midnya, mereka ingin mendapatkan ke arah altar turretnya. Hanya saja ada Edward yang menjaga plus Haji, di mana dua orang yang sangat tebal dan juga merepotkan dari Blacklist. Wow. Dan kuatnya Blacklist International dalam mereka nggak pernah mau kasih gratis dari segi turretnya. Lihat atas, tengah, bawah. Sulit banget untuk dijebolin Anarchy Hoshi. Anarchy Hoshi harus bermain cerdik untuk menculik satu persatu dari Blacklist International dulu. Nih, hampir aja masuk rumput. Hampir aja dia masuk ke dalam rumput. Balik arah, seperti tadi udah mencium aroma-aroma tidak sedap nih. Waduh, ngeri nih gue di dalam rumput nih, kayak ada siapa nih ya. Mundur lagi nih, instingnya berjalan, bermain semua di sini. Ini game sense yang bagus banget sih dari Blacklist. Oke, gak ada siapa-siapa di minimap, bisa jadi ada di semak depan kita dan terbukti itu bermanfaat sekali untuk Blacklist sendiri. Dari Anarchy Hoshi, mereka sekarang sedang dalam posisi defense, jadi akan menunggu untuk Blacklist mungkin membuat 1 atau 2 kesalahan terlebih dahulu sebelum bisa melakukan engagement kembali, dan Mountain Shocker membubarkan segalanya. Menurutku ini ya, Yi Sanshin-nya ini impactful banget untuk Blacklist karena bisa kasih informasi terus-terusan dari game yang pertama. Apakah nantinya harus diambil aja? Atau di ban, kalau di ban sayang. Sayang. Di band sayang. Oke, baik. Berarti harus diambil aja. Biar cinta. No. Iya kan? Tapi Anarchy Hoshi sekarang kayak mereka mau ngekontes Lord yang ada. Sudah terbuka di area depan. Maju terlalu jauh. Haji akan menjadi korban. Tapi dia masih bisa selamat dengan adanya backup yang sangat gesit dari Blacklist International. Agak sedikit terlambat barusan. Feather Ice yang ada tadi, ada Feather Ice yang mungkin bisa dikeluarkan jauh lebih cepat. Kayaknya tadi Hajinya bakal hilang deh. Iya, dan jadi menang 5-4 ya. Iya, menang 5-4 dan sekarang ada Lord gitu loh. Mungkin akan bisa langsung melakukan kontes terhadap Lord tersebut. Tapi udah ada Mountain Choker dikeluarkan, terlihat di mana aja seluruh player yang dimiliki oleh Anarchy Hoshi. Pergerakan dari Pakito ingin dulu mengamankan ke arah Purple Buff. Tapi lihat duo marksman yang dimiliki oleh Blacklist, mereka ada di bagian tengah dan sekarang mereka berkumpul di area Lord untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut, yang pastinya ini akan sangat-sangat cepat sekali karena dua itu damage dealernya kacau balau itu. Di reset lagi tuh Lord. Oke. Di reset lagi. Udah menang jauh nih levelnya nih. Tetap nggak mau. Saking kayak begitu banget tarik ulur yang dilakukan oleh Blacklist, dan sekarang membuat pinnya langsung mengeluarkan sepuai Movenda di mana tadi ada connect langsung ke arah beberapa orang, tapi sekarang di bagian belakang Edwardnya sedikit lagi happy tersisa. Pinnya akan menjadi korban karena sekarang mereka langsung menggiring aja Alpennya menuju ke bagian belakang. R7-nya beserta dengan 4 player yang lain, mereka pulang mundur teratur dengan darah yang begitu sedikit dari tiap-tiap player yang dimiliki oleh Anarchy Hoshi. Ini nyebelin banget sih Edwardnya sih. Lihat dia bisa ngudak-ngudak siapapun di area belakangnya. Padahal Anarchy tadi kayak, oke, udah cukup baik, udah bisa mundur. Tapi enggak, Demonic Force-nya. Demonic Force-nya itu loh, aduh ini nge-trigger banyak banget. Pinter banget lagi tadi pick. Last pick-nya tuh pinter banget. Pove. Untuk kali ini, di game kali ini, merepotkan di mana? Untuk mendapatkan dia berarti ada source skill yang dikeluarkan, bahkan mungkin sampai ultimate. Berarti dengan mengeluarkan ultimate ke arah Poveus dan mungkin Poveusnya nggak dead, ya ada cooldown lagi. Itu menjadi kesempatan untuk teman-teman Blacklist lainnya gitu loh, mengandalkan ataupun mengamankan momentum tersebut. Dan apalagi hero dari Anarchy Hoshi juga nggak semuanya kuat gitu. Banyak banget yang udah disenggol sama Edward aja sekarat. Aduh, Anarchy Hoshi mereka kuat banget untuk melawan defense sebenarnya, apalagi ada Clay. Jadi kesempatan sangat besar untuk Anarchy Hoshi menahan gemburan dari Blacklist International bersama dengan Lord yang sedang melaju dari area top lane-nya. Tapi Blacklist International pun pertahanannya itu juga nggak kalah kuatnya dengan adanya Oh My Venus. Nggak perlu mereka untuk balik karena heal terus-terusan dari Oh My Venus menyokong
usaha mereka untuk main tabrak di area top lane. Iya, ini konselnya udah diaktifin dan Lordnya udah langsung aja menabrak ke arah satu outer turret. Hancur sudah satu inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Mereka semua berkumpul dari RRQ tapi tidak untuk Blacklist karena Blacklist langsung pergi ke arah yang berbeda. Mereka perlahan tapi pasti menuju ke area turret dari turret. Nggak mau memaksakan keadaan. Sedangkan Ararkyoshi juga nggak terpancing nih. Nggak terpancing untuk keluar sehingga kesabaran yang sangat baik ditunjukkan oleh Ararkyoshi. Jangan sampai mereka maju, ucuk-ucuk, digeradak. Tengok tuh, Edward sama Haji. Dua orang frontliner dari Blacklist International begitu mengerikan masuk ke area base dari Hajinya dan juga Edward. Menjadi pengalihan isu bagi teman-teman Blacklist International sedang mendapatkan inhibitor dari bottom lane. Fink menjadi korban pertama. Belum bisa untuk mengeluarkan resource skill apapun, digeradak habis. Dan memakan damage begitu besar dari Blacklist International. Wow, Blacklist dengan strats mereka yang mereka nggak perlu pulang bahkan ya ketika mereka berhasil untuk mendapatkan bottom inhibitor. Lihat bagaimana mereka lengkap dengan 5 pemain juga dengan heal yang dimaksimalkan oleh Oh My Venus. Ini berat banget untuk RRQ Hoshi kalau mereka mau nge-defense. Waduh ini, waduh ini PDSK-nya juga udah langsung dikeluarkan, dia memberikan impactful banget. Sementara Hajinya berhasil lagi dengan Way of Dragon, dia dapat langsung ke arah satu orang kan sekarang. Lampu-lampunya menjadi korban, hanya menyisakan 3 orang aja, 1 orang menjadi korban tambahan. Edwardnya nyerang sampai dalam, coba lihat Edwardnya berhasil dihancurkan, tapi sekarang untuk satu pestarnya berhasil diambil lagi. 2-0 untuk Blacklist International. Wow, permainan lagi dan lagi. Di game yang kedua. Ini ngeri banget loh, Su. Ini ngeri banget serius Ya, Blacklist. dan